Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Agus Darmaji di seputar finance. Di chapter kedua ini saya akan membahas cara menghadapi debt collector atau profol atau eksternal bagi orang yang berani. Berani artinya kalau teman-teman ibarat orang yang berani lah ya, mental baja ya, berarti bukan berani adu jotos atau bukan ya, kembali bukan, tapi berani tapi cerdas. Ya buat teman-teman, bagi yang berani, yang pertama temuin aja. Apabila dia ke rumah, dia temuin aja, gak apa-apa. Kita sambut. Yang pertama kita minta surat tugasnya. Kita lihat itu surat tugasnya, benar gak tanggal kadaluarsanya masih berlaku atau enggak. Kan yang namanya surat tarik itu kan ada yang berlaku seminggu, ada yang 2 minggu. Ya kita cek di situ ya. Kita cek kalau sudah kadaluarsa, kita bilang ke debt collectornya ini, Bang, abang boleh kesini lagi kalau ini surat aktif. Ini mohon maaf, suratnya udah expired, udah kadaluarsa, perpanjang dulu atau perbarui dulu dari kantor. Gitu, itu yang pertama. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Takutnya ini DC sudah memang dia terima tugas dari kantor, tapi sudah expired, otomatis akan ada cetakan baru. Ya, yang saya takutkan cetakan barunya ada di tangan debt collector lain, tim lain. Paham ya? Nah, nanti bisa bentrok di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa repotnya di kita. Terus yang kedua, setelah kita minta surat kuasanya, kita lihat, kita tanya lisensinya dia. Kita cek di atas namanya dia. Kalau memang kok ini suratnya aktif, kita lihat penerima kuasanya atas nama siapa di situ. Kita baca dulu, sesuai nggak sama orang yang hadir, sesuai nggak sama orang yang megang surat namanya. Kita tanya, Bang, nama abang siapa? Nah, kita tanya aja nama abang siapa, kita cocokkan. Kalau ini cocok, is okay. Kita bisa bicara, dia bisa berbicara sama kita. Dia punya hak bicara sama kita. Tapi kalau dia tidak, kalau namanya nggak sesuai sama surat tarik ini, artinya kita berhak mengusir mereka. Ya, artinya mereka nggak punya sangkut pautan nama kita. Artinya mereka nggak punya urusan sama kita, dan mereka nggak boleh ngomong sama kita. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, apabila kok ini suratnya udah aktif, namanya sudah sesuai, ya yang ketiga kita lihat yang dikuasakan ini berapa orang dan dia datang berapa orang. Kalau dia datang 7 orang, sedangkan yang di surat ini ada 1 orang, ya ada 1 orang, yang ada suratnya atas nama 1 orang ini, dia suruh masuk, lainnya harus di luar. Ya, lainnya gak ada urusan. Yang boleh masuk ke rumah hanya 1 orang. Yang berhak ngomong sama kita hanya 1 orang ini. Paham ya buat teman-teman ya, diingat. Nah terus ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini kita tanya debt collector maunya apa. Bang, mau apa sih bang? Saya belum ada duit. Kan gitu kan. Saya ada duit 3 angsuran nanti. Kan dia otomatis dia bilang, gak bisa, ini biar sama-sama enaknya mobil kita titipkan dulu. Ya sekali lagi, di channel sebelumnya jauh lama dulu aku udah pernah bikin yang judulnya Pintarnya Debt Collector. Yaitu juga hati-hati ya, karena debt collector itu pinter. Nah nanti dia akan secara maksa buat apa itu namanya, buat memaksa kita bikin surat pernyataan atau tanda tangan surat tarik yang biasanya itu kita sebut dengan BSTK, berita serah terima, atau mereka memaksa kita untuk menitipkan unit kita. Ya itu jangan mau ya, jangan mau. Tuh. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima ini biasanya walaupun 1 orang itu yang atas nama, ya 1 orang ini belum tentu ada di antara mereka. Karena kebanyakan yang namanya bos, yang punya atas nama ini hanya bos. Bosnya itu mereka yang biasanya nggak turun lapangan. Jadi kalau memang kok nggak turun lapangan,
Artinya teman-teman berhak mengusir seluruh debt collector itu. Aku bilang berhak mengusir seluruh debt collector itu. Itu yang kelima ya. Terus andai kata kok ada satu orang dan namanya sesuai surat aktif, namanya sesuai, terus punya lisensi debt collector, nah dia pasti menyuruh teman-temannya untuk menarik mobil atau gimana caranya ya. Itu mereka tuh udah udah siap-siap narik ibaratnya. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak itu mobil kita ditarik sama mereka? Nggak bisa. Kalau kita nggak menyerahkan unit, itu mereka nggak bakal bisa narik. Mereka mau memaksa seperti apa itu nggak bisa ya. Nah artinya kalau kamu yang berani menghadapi debt collector, ya itu yang harus kalian lakukan. Ya, ujung-ujungnya saya pastikan nanti bayar. Misalkan konjungan bayar, udah saya nanti 2 minggu lagi saya bayar semua. Nah, nanti 2 minggu lagi kita bikin perjanjian sama debt collector. Debt collector akan bilang ke kantor, bos, ini atas nama ini akan bayar 2 minggu lagi. Dia akan datang ke kantor. Nah itu nanti ada biaya blokirnya di sana bla 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 bla. Nah itu kalau teman-teman mau bayar biaya blokirnya, monggo silakan. Tapi kalau enggak ada caranya di videoku yang dulu itu udah ada cara-caranya supaya tidak membayar blokiran ya. Itu lebih ke arah negosiasi